Di balik sosok intelijen yang dikenal publik, ada seorang anak dari desa di Banda Aceh. Lahir 1923, Zulkifli kecil tumbuh di rumah sederhana, tapi penuh buku dan cita-cita besar. Ayahnya guru, ibunya pendidik. Ia dibesarkan untuk berpikir dan berjuang. Zulkifli Lubis di usia 16 tahun telah merantau ke Pulau Jawa. Di Yogyakarta, Zulkifli Lubis dipertemukan dengan induk Semang yang pedagang teh, dan beliau pun menjajakan teh bersepeda dari Jogja ke Surabaya pergi pulang. Zulkifli Lubis pun terdidik disiplin dan bertanggung jawab, dan selalu mencari nasihat itu pesannya yang tertanam pada putra-putrinya. Ayah memperoleh kesempatan menikmati pendidikan Belanda pada Hollands Inlandse School. Setelah menyelesaikan HS, kemudian beliau melanjutkan ke Meeruyt Lager Onderwijs di kota yang sama. Pada masa itu Zulkifli Lubis mulai kelihatan sering membaca koran Daily Blad yang diperoleh dari temannya yang berjualan Daily Blad. Selepas tamat dari Mulo, beliau melanjutkan ke Algemene Middelbare School B di Yogyakarta. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, Zulkifli Lubis mengikuti ajakan temannya untuk turut serta latihan yang diselenggarakan oleh tentara Jepang untuk para pemuda. Setelah memperoleh latihan sekitar 2 bulan di Seinenkurensho, pusat latihan untuk barisan pemuda, Zulkifli menerima tawaran khusus untuk mendapat pendidikan perwira militer di Seinen Dojo, Balai Penggemblengan Pemuda di Tangerang, sekitar 40 siswa dari seluruh Jawa. Zulkifli Lubis, Kemal Idris dan Daan Mogot termasuk angkatan pertamanya. Pertengahan tahun 1944, Zulkifli Lubis diajak oleh Rokugawa, bekas komandan Seinen Dojo, ke Malaysia dan Singapura. Di sana ia berkenalan dengan Mayor Ogi. Ketika kemudian Zulkifli Lubis berada di Kuala Lumpur, ia memperoleh kesempatan mengenai dunia intelijen lebih mendalam. Setelah belajar intelijen di luar negeri, Zulkifli kembali ke tanah air. Ia melibatkan diri dalam rencana Jepang untuk membentuk kelompok-kelompok intelijen di berbagai tempat di Jawa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Zulkifli Lubis dipercayakan sebagai pimpinan Pusat Badan Keamanan Rakyat. Setelah merdeka, beliau mendirikan Cikal Bakal Intelijen Indonesia. Ia bukan sekadar pejuang, tapi pemikir. Pemimpin, namun zaman berubah. Ia dituduh pemberontak, dikejar dan ditinggalkan oleh negara yang ia bela. Tuduhan peristiwa Cikini. Sebagian menyebutkan bahwa Zulkifli Lubis ada di balik percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di sekolah Cikini. Fakta sejarah, peristiwa ini melibatkan lemparan granat oleh kelompok ekstremis Islam, DTA, yang menyerang Bung Karno. Penyelidikan kala itu tidak pernah secara resmi membuktikan keterlibatan Zulkifli Lubis. Tuduhan ini lebih bersifat politis dan spekulatif, karena Zulkifli Lubis saat itu sudah berada dalam posisi terpinggirkan secara politik. Bahkan dalam dokumen-dokumen resmi intelijen dan militer setelahnya, tidak ada bukti konkret atau pengakuan dari pelaku bahwa Zulkifli Lubis terlibat. Kesimpulan, keterlibatan beliau dalam peristiwa Cikini adalah tuduhan tidak berdasar yang tidak pernah terbukti secara hukum maupun sejarah. Klarifikasi keterlibatan dengan PREI. Peristiwa PREI 1958 adalah gerakan oposisi separatis yang diprakarsai oleh sejumlah perwira militer dan tokoh sipil di Sumatera dan Sulawesi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat di bawah Presiden Soekarno yang berdekatan dengan komunis. Zulkifli Lubis tidak terbukti menjadi bagian dari PRRI. Ia sempat berada di Sumatera pada masa-masa menjelang dan selama pemberontakan PRRI dan dikenal memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh militer yang kemudian menjadi bagian dari PRRI, seperti Letkol Ahmad Hussein yang memimpin pergerakan PRRI. Zulkifli Lubis dikenal memiliki hubungan yang renggang dengan Soekarno, terutama setelah penyingkiran kelompok militer non-Jawa dan peningkatan pengaruh PKI di sekitar tahun 1950-an. Ketegangan ini menempatkannya dalam posisi yang ambigu secara politik. Menurut beberapa catatan, ia sempat dituduh terlibat juga dalam peristiwa 17 Oktober 1952 tentang mandirinya Angkatan Darat, meski tidak pernah secara resmi diadili atau divonis bersalah dalam konteks kedua peristiwa tersebut. Kesimpulan, keterlibatan Zulkifli Lubis dalam PRRI tidak dapat dibuktikan dan penuh nuansa politik. Ia tidak termasuk dalam jajaran resmi PRRI.
Tetapi karena posisinya sebagai tokoh militer yang kritis terhadap Soekarno menjadikannya salah satu figur penting di pinggiran peristiwa tersebut. Sikap Zulkifli Lubis dalam peristiwa 17 Oktober 1952 bisa diringkas sebagai tidak tampil sebagai tokoh utama, tetapi memiliki afinitas kuat terhadap gerakan militer untuk mengoreksi dominasi politik sipil dan mendukung pemurnian peran TNI. Kenapa disebut Bapak Intelijen Indonesia? Perannya dalam kemerdekaan, usai proklamasi tahun 1945, ia berperan besar mendirikan Badan Istimewa BE, lalu Badan Rahasia Negara BRANI sebagai cikal bakal lembaga intelijen nasional. Menjadi ketua pertama Agensi Intelijen Negara dari tahun 1945 hingga tahun 1958. Dua, mengintroduksi metode intelijen modern, mulai dari PJ/AT psikologi, jaringan, analisis, dan taktik berdasarkan pengalaman Jepang dan internasional. Ia tak sempat bicara di layar, tapi ia hidup di benak kami. Zulkifli Lubis, ayah, paman, eyang kami, lelaki yang berjalan dalam senyap demi terang untuk negeri. Zulkifli Lubis mungkin bukan tokoh utama dalam setiap buku sejarah, tapi bagi kami, keluarganya, ia adalah lembaran pertama. Lelaki yang menjaga Indonesia dari balik bayang-bayang, dalam diam, dalam setia, sampai akhir. Zulkifli Lubis meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1992 dalam usia 69 tahun dan dimakamkan di Pusaka Makam Pahlawan, TMP, Dredet, Kota Bogor, Jawa Barat. Salam hormat kami, keluarga besar almarhum Zulkifli Lubis.